Ini jarang-jarang Mas kita bisa ke NBA. Dulu Hakim Olajuwon main pas puasa. Mahmud Abdul mainnya pas puasa. Kyrie Irving nih main pas puasa. Jadi kita bisa nih. Bisa di Indonesia. Karena ambil puasa. Halo semua, ketemu lagi sama gua Idan di sini. Santun masih belum bisa hadir. Di sebelah ada Dimas. Dan hari ini kita kembali kedatangan tamu yang udah pernah datang ke sini. Kita sambut bersama si Bapak Heboh dari Louvre, Pak Erik. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Halo Pak. Ada hebohnya dong. Ada hebohnya. Tambahin dikit. Hari ini tuh kita akan ngebahas 2 event besar yang akan dimulai besok di Bali, di Pulau Dewata. Satu itu adalah ABL 3x3 International Champions Cup 2022. Lalu kemudian disusul dengan ABL Pre-SEA Games Challenge 2022. Nah, ngapain kita ajak Pak Erik di sini? Kita perlu ngasih tahu ke orang-orang. Barangkali sudah ada yang tahu, Mas. Iya. Tapi gua rasa juga banyak yang belum tahu bahwa Erik Herlangga ini adalah apa istilahnya? Tokoh utamanya lah di belakang layar. Aktornya. yang menggagas ini semua tuh ya beliau Pak Erik. Dalang benar. Bukan lah, gosip. Enggak lah, kalau udah kita munculin di sini berarti benar. Benar, fakta. Udah benar, ada fakta. Nah, Pak Erik, kita bahas satu-satu dulu ya. Sebenarnya saya pengen cerita dulu buat followers Main Basket, pemirsanya Main Basket Podcast. Sebelum adanya ABL, kita singkat aja ABL 3x3 sama ABL Pre-SEA Games ini, Pak Erik ini sebenarnya sudah menggagas munculnya kembali ABL itu sejak bulan November, sekitar November 2021. ABL tuh didorong lagi kemunculannya sama Pak Erik. Waktu itu lewat prakarsanya Pak Erik ini, ABL tuh kemudian mengumumkan bahwa ada tim baru namanya Louvre. Siapa di belakang Louvre? Ya Bapak satu ini, kita tahu semua. Jangan bergerak, itu latar belakangnya nggak boleh kasih lihat. Nah, Erik Herlangga. Nah, waktu itu kemudian beliau mengenalkan salah satu pemainnya, Daniel Wenas. Kemudian Daniel Wenas di IBL musim reguler main di EVOS Thunder Bogor. Kemudian beberapa waktu yang lalu ketika pengumuman tentang ABL 3x3 dan ABL Pre-SEA Games dimunculkan, nama Daniel Wenas kembali lagi ke Louvre sebagai pemain inti atau starter di Louvre. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau langsung nanya sama Pak Erik. Pak Erik ini sebagai apa di ABL? ABL yang Bali ya? Oke, untuk di event ini, kebetulan saya kan member of ABL, jadi ya saya ditunjuk menjadi tuan rumah. Itu. Udah gitu aja tuan rumah gitu ya. Kurang komplit kayaknya. Tapi kan Louvre kan udah, kalau ngikutin yang kemarin, Louvre udah pasti ikut ABL ya. Ya, kita pasti ikut ABL. Nah, sekarang ada ABL 3x3 di Bali, lalu kemudian ada ABL Pre-SEA Games di Bali. Boleh cerita sedikit nggak Pak Erik? Apa latar belakang sehingga Pak Erik bikin event ini? Oke. Latar belakangnya itu, waktu itu saya lagi berpikir, kan saya melihat, jadi gini, saya lagi berpikir, apa ya kira-kira, walaupun saya bukan pemain basket dulu ya, dan saya juga bukan seorang pemain, apalagi komunitas, tapi saya suka nonton Chicago Bulls. Saya lagi berpikir, apa sih yang cocok buat saya naikin di Indonesia? Nah, ada yang bilang 3x3 kurang, tapi saya bilang, well, challenge accepted. Gitu. Saya suka banget katanya 3x3 susah di Indonesia segala macam. Well, I'm doing it now. And kenapa ini penting? Karena kalau ngomongin turnamen aja, mungkin ya it will be not really gimana ya. Ya mungkin antusiasnya kurang. Tapi kalau kita datengin pemain dunia, pemain internasional, datengin
juga untuk SEA Games, timnas SEA Games datang untuk trial untuk Vietnam, kemudian timnas juga bisa ikut karena kan 3x3 turnamen jarang. Ketika ada ini antar negara, apalagi persiapan buat SEA Games kan pasti semuanya antusias gitu. Itu yang saya ciptain sekarang gitu. Bukan ciptain sih, saya coba ini loh menunya gitu loh. Ini loh menunya gitu loh. Walaupun pada prakteknya it's quite challenging in term of places ya, lokasinya. Karena kan saya mau angkatnya Bali nih. Yeah. Sebenarnya saya mau angkatnya Bali. Sebenarnya ada 3 lokasi nih. Saya mau cerita nih. Ada GWK, ada yang di Mall Discovery sama di Baruna. Itu beachfront juga. Cuman saya sih ngelihat ini GWK tuh keren banget. Kalau menurut saya, ini kan saya ya modal korporasi private lah ya, perusahaan swasta ya. Saya berharap ke depannya pemerintah bekerja sama dengan kita untuk memajukan campaign Bali Sports Tourism di GWK. Itu lokasinya saya udah lihat, itu wah keren banget. Itu kalau kita bisa jadi view-nya itu langsung ke patungnya. Mainnya Garuda. Iya Garuda itu keren banget sih, cuman sayang harganya kurang bersahabat bagi saya gitu. Jadi saya memilih yang bersahabat aja. Nah, lalu kemudian untuk peserta, ini kan judulnya ABL. 3x3 dulu, ABL 3x3 gitu. Judulnya ABL. Tapi ini saya lihat peserta yang benar-benar peserta ABL nih yang kita lihat berdasarkan sejarah setidaknya dari 2019 terakhir. 2020 sebenarnya mereka ABL itu masih ada. Cuman tutup, berhenti tengah jalan karena corona. Ini kan ada nama Saigon Heat, Singapore Slingers, sama Louvre Surabaya. Kenapa nggak datang semuanya, Pak Erik? Karena di kayak Taiwan, Hong Kong, China, itu karantinanya kan masih kalau nggak salah ya lebih dari 5 hari kalau nggak salah. Kan karantinanya di sini. Untuk kembali ke sana. Untuk kembali. Tapi saya dengar kemarin dari Mr. Ken itu 14 hari. Saya lupa negara mana. Jadi mereka itu untuk comeback-nya itu capek gitu. Dan akhirnya mereka nggak mau. Nggak mau, dan sepertinya keputusan mereka tepat karena sekarang karena China pun sekarang ada satu klub dari China ikut sama kita ya. China sekarang lockdown kan Shanghai-nya. Karena COVID itu merajalela. Memang ini dalam COVID ini adalah menurut saya kegiatan bagi ABL yang terbaik dari yang ada, opsi-opsi terbaik. Karena dengan bisnis modelnya home and away, saya udah sarankan diganti dalam COVID begini. It doesn't work. Misalnya saya kasih contoh nih. Misalnya saya akan main di Vietnam. Saya terbang ke Vietnam. Tiba-tiba ada pemain saya 5 positif. Gimana pertandingannya? Gagal atau enggak? Tapi kalau kita jadiin satu series, misalnya di Surabaya, semua main di sana 1,5 bulan atau 2 bulan, itu kan sebenarnya bisa diminimize dengan sistem bubble, kesehatannya dan lain-lain, protokolnya. Itu yang saya menyuarakan kepada mereka, mengconvince mereka dari tahun lalu dan berhasil. Oke. Akhirnya mereka, tapi setidaknya kan Saigon Heat, Singapore Slingers, dan Louvre udah. Singapore Slingers saya lihat beberapa hari yang lalu sudah posting sih di Instagram mereka bahwa mereka mau datang ke Bali. Cuman Saigon Heat saya nggak lihat ya, belum ada kabar. Tapi mereka semua udah positif datang nih Pak Erik ya? Seluruhnya datang, malah ada penambahan. Nah yang nambah siapa tuh? Dari Thailand. Thailand kan sudah ada Suit Dragons Thailand. Ada lagi satu Tapi lagi. ini kan bukan membernya ABL ya? ABL. Jadi gini, ada 2 sebenarnya. Satu itu saya Bali United. Ini tambahannya ya Pak ya? Tambahannya ya. Tambahannya 2. Satu Bali United, satu lagi tim Thailand. Oke. Tim Thailand ya. Bukan Mono Vampire. Bukan. Maaf, saya nggak pegang listnya karena banyak banget. Tapi saya tahu dari negaranya. Untuk saya kasih tahu buat pemirsa, jadi untuk 3x3 di ABL 3x3 itu ada Timnas Vietnam, Malaysia, Kamboja, Indonesia A, Indonesia B, Saigon Heat, Singapore Slingers, Louvre Surabaya,
Platinum Filipina, Zamboanga Valiantes, Sudi Dragons, sama YKBK. Nah, beberapa hari yang lalu itu nambah, yaitu Bali United. Begitu ya Pak Erika, dan sekarang dikonfirmasi lagi nambah satu lagi dari Thailand. Nah, terus kemudian ke Putri. Kenapa bikin yang 3x3 Putri juga? Karena kan untuk SEA Games itu yang dipertandingkan 2. Oke. Nah gini, jelek-jelek gini, aku dulu itu adalah ketua badan timnas e-sport Indonesia. Aku berkontribusi dengan teman-teman e-sport itu 2 silver. Nah, dan tahu nggak waktu zaman itu tuh sulit banget untuk ngadain pra-SEA Games atau persiapan. Pasti cuma bertanding sama tim lokal. Kenapa? Karena beda server kan game. Jadi server Indonesia beda sama server Filipina. Nah, belajar dari situ, saya ingin berkontribusi ke basket Indonesia walaupun saya tidak ada di dalam sana, walaupun itu bukan DNA saya di situ, tapi saya ingin membantu dengan cara lain, yaitu saya mensyaratkan kepada ABL kalau kita mau ngadain acara di sini, saya mau timnas kita juga 3x3 itu punya kesempatan berlatih sebelum ke SEA Games gitu. Kan itu penting gitu loh. Mau praktis gimana pun, tapi kalau nggak ada gamenya itu menurut saya agak sedikit sulit gitu loh. Nah, uji coba ya Pak ya? Coba. Nah, dengan datangnya ini menurut saya itu adalah kan yang sangat bagus. Apalagi ini eventnya event resmi FIBA gitu loh. Kalau ini event bukan resmi FIBA, saya tidak mau mengadakan in this very very short period. Can you imagine? Ini dikonfirmasi sangat-sangat pendek sekali gitu loh. Jadi nggak tahu lah kan saya itu tipikal orang yang well planning gitu loh. Saya nggak suka lastminute.com. Tapi memang ini adalah tanggalnya FIBA dan tidak bisa dirubah. Jadi ya memang saya harus lakukan di situ. Kebayang pada saat bulan puasa, pada saat di Bali lagi long season, pada saat air flight lagi penuh, lagi tinggi harganya. Well, the date is 15, 16, 17, then I have to do it. No choice. So inilah kenapa we do our best, okay? Tapi salah satu ya misi kita adalah memberikan juga untuk sportnya ya, memberikan juga kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa bersaing dengan timnas SEA Games, tapi bukan hanya dengan SEA Games, tapi juga dengan tim-tim internasional lainnya agar mampu mengukur sampai mana dia nanti di SEA Games. Itu yang pertama. Dari segi entertainment, saya mau mengemas differently gitu loh. Saya tahu ini saya nggak ngomongin entertainment ya, karena ini kan lagi bulan puasa. Saya nggak mungkin ada party, ada apa, tapi saya punya plan. Kalau karena saya mau abis ini saya akan diskusi lagi sama teman-teman di ABL untuk memperkenalkan saya di FIBA dan membawa series World Tours ke Bali lagi. Saya ingin mengadakan summer gitu loh, summer Agustus atau gimana atau September terserah ya. Tapi benar-benar kita konsepnya benar-benar party gitu loh. Kayak semacam ada DJ, ada dancer, full semua. Sekarang kan puasa. Entertain. Itu menarik sih kalau misalnya bisa FIBA 3x3 World Tour misalnya jadi di Bali. Tapi yang jelas tahun ini kayaknya kalau misalnya World Tour ya nggak bisa karena kan udah dikunci kota-kotanya FIBA. Mungkin ketiga bisa. Ya, tapi memang World Tour. Betul. Tapi kan memang Agustus juga timnas kan lagi. Kita kan ada FIBA juga Asia. Betul, jadi ya. Kelihatannya sih nggak mungkin. Nah, ya, pokoknya whatever the best lah. Karena gini, saya tuh nggak suka di challenge. Bukan nggak suka. Saya tuh nggak suka ada orang pesimis tentang satu event gitu. Misalnya diomongin waktu ini saya kasih tahu ya. Dulu waktu pertama kali saya join di BL, semua orang ngomong sama saya ngapain bakar-bakar duit segala macem, nggak ada yang mau daftar. Wah inilah ya. Tapi saya buktikan I can do it dan gue pikir gue memberikan kontribusi yang sangat positif ya. Nah, ketika orang bilang 3x3 itu nggak ada ini, nggak ada itu. Kalau menurut saya kita harus jual differently. Kita harus jual, hey kalau 5-on-5 kita sulit bersaing, kita fokus di 3x3 gitu. Kita invest dong di sana. Jadi menurut saya banyak sekali opsi-opsi yang saya ingin berikan gitu loh. Jadi memang ya inilah kita cobalah, makanya mudah-mudahan tim teman-teman main basket juga bisa bantu saya kan. Amin. Nggak bisa sendirian ini. Iyalah, ini
Saya mau ngabarin lagi, Mas, lu ntar masih masalah informasi aja dulu Iya, sebenarnya. siap, kita belum diskusi. Yang putri di Tri-X3 Putri, Abel Tri-X3 Putri itu ada timnas Vietnam, timnas Singapura, timnas Indonesia, Uratex dari Filipina, Jamshoot dari Singapura, YKBK dari India. Dan kabarnya Louvre pun akhirnya bikin tim putri ya. Ya, karena saya sebenarnya agak sedikit kecewa ya. Kan katanya mau ada Liga Putri. Kok saya nggak diundang? Saya berkali-kali loh. Saya bilang, saya mau punya tim Liga Putri. Tapi sayangnya saya nggak diundang, dikasih tahu. Ya udah, saya akhirnya saya membuktikan saya akan launching tim putri saya, namanya Louvre Angels. Louvre Angels ya. Louvre Angels Surabaya. Umumin kan nih pemainnya langsung? Pakai lipstick. Pemainnya diumumin kan nih sekarang nih? Pemainnya mungkin bisa bantu dia dari, pokoknya basically saya pengen Pak, ini meriah Pak sebenarnya. Soalnya ini kan baru ya berarti Dan ya. Tim Louvre cewek sangat baru. Kalau Bapak umumin sih, waduh, ini viewersnya bisa luar biasa ini, coba ya, Pak. Namanya Louvre Angels, dan saya pun nggak main-main ya. Bapak udah tahu lah dengan saya udah lama gimana ya, walaupun saya sedikit different like other people how to run things, tapi I'm doing it for the best of the event. Jadi saya merekrut pemain nomor 1 Australia lah di sana. Saya pikir saya sudah submit juga ke media, nama-namanya mungkin main basket tahu, bisa diumumkan juga boleh. Silahkan, saya belum mengumumkan ke siapapun. Ini eksklusif buat main basket. Oh, eksklusif nih main basket. Dengan siapa aja? Ya ini pas tayang udah pada tahu kayaknya. Oke, sekarang kita ke Presi Games nih, Pak Erik. Sebenarnya kan Abel tuh hitahnya atau intinya sebenarnya kan 5 lawan 5. Nah, tapi kemudian memang karena berbagai kendala, Pak Erik juga sebenarnya cerita sama gue udah lama, Mas, pengen bikin turnamen di Bali nih. Cuman kan karena berbagai macam kendala, akhirnya wujudnya keluarannya dalam bentuk seperti Abel Presi Games ini. Ceritain dikit lagi Pak Erik tentang latar belakang ini. Yang mana? 5 lawan 5 ini. Oke, yang 5 on 5 itu kan sebenarnya sama-sama juga untuk biar agar saya membawa timnas di Asia Tenggara bisa datang ke Indonesia, dan juga mudah-mudahan timnas Indonesia bisa ikut di situ. Kenapa? Karena dari kemarin saya kelihatannya orang-orang itu ngomonginnya Vietnam terus gitu. Kenapa? Ya. Karena Vietnam ada 8 orang naturalisasi atau pemain keturunan Amerika. Jadi, itu menurut saya satu hal yang sangat menarik ya, saya nantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mempersiapkan tim saya di bulan September. Jadi bulan September itu akan mulai nih liga nih. Liga apa bulan September? ABL? Ya, ABL. Tapi setelah event FIBA ya, setelah event FIBA kita mulai. Nah, saya itu sudah confirm pemain asing itu kan baru 1. Sementara jatahnya itu 3 pemain asing. Jadi Coach Rawson pengen menseleksi lagi dari beberapa pemain yang udah ada di Indonesia, yang dimana saya punya ide, ya udah kalau gitu pada saat preseason ini Louvre ikutan, dan pemain asing yang bermain di BL itu bermain di sana agar coach bisa melihat langsung apakah bisa atau enggak gitu. Kenapa? Kenapa? Karena ini kan lagi COVID sekali lagi ya. Kalau ini adalah opsi yang terbaik karena sulit mendatangkan dari luar, why not? Pada saat itu ya, waktu itu saya berpikirnya kan sebelum ini dibuka gitu, karantina dibuka gitu kan. Nah, Erik, itu besok kan udah mulai nih. Kita mau nanya nanti Dimas bisa diskusi tambahin. Saya mau nanya motivasi Pak Erik tentang masuk ke ABL. Apa sih yang Pak Erik lihat dari ABL? Kemudian Pak Erik jadi inisiator bikin di Bali, kemudian Louvre ikut ABL, bahkan ikut dalam hal ini organize kegiatan ini. ABL tuh di mata Pak Erik apa sih gitu? Terus masa depannya bagaimana? Karena begini, kita ini kan basket Indonesia udah ngikutin ABL nih kurang lebih sekitar 2009 ya kalau nggak salah ya.
Saya lupa ingat tahun pertamanya tuh. Dan sebuah kompetisi yang sustain sebenarnya. Dan ketika ABL itu muncul lagi, yang kita harapkan bahwa liga ini benar-benar istirahat hanya karena corona, bukan karena macam-macam. Nah, ketika Pak Erik masuk ke ABL, di mata Pak Erik, ABL ini masa depannya seperti apa sih gitu? Oh, saya khusus buat presentasi sama mereka. Jadi saya punya ide, saya buat rencana buat mereka, saya presentasi sama mereka. Saya bilang gini, kalau mau sustain ini harus berubah menjadi franchise league. Kenapa? Franchise League, oke. Ya, kenapa harus berubah menjadi franchise league? Karena di basket itu internasional, saya bilang internasional ya. Internasional itu kalau bisnis ownernya, misalnya ownernya itu penghasilannya dari mana? A, B, C, D lah ya. Itu kan ketika ada lagi COVID, ada apa kan kena masalah lain, ya kan? Jadi satu-satunya cara untuk sustain itu harus franchise league. Kenapa? Karena si license-nya itu menjadi berharga. Oke. Nah, ketika license, misalnya ada 10 tim nih awal. 10 tim ini bayarlah 200.000 masing-masing. Itu kan berarti dia udah mempunyai sekitar 2 million US dollar ya. Itu enough untuk running the whole kompetisi the next 10 years gitu loh, untuk 10 tahun gitu. Nah, ketika sudah ada uang itu untuk di running, maka tugasnya mereka adalah bagaimana caranya menciptakan recurring income dari si franchise-nya itu dan exclusivity. Misalnya saya udah bilang sama mereka nih, saya bilang sama mereka setiap negara harus punya satu, kecuali negara Indonesia. Ya, kecuali negara Indonesia dan China dan Taiwan. Kenapa? Karena kita besar. Jadi kita bisa bagi maksimum 2 atau 3. Nah, tetapi ketika mau masuk itu, orang yang pertama itu akan membayar lebih murah daripada orang yang kedua. Gitu. Jadi tim yang kedua. Nah, jadi tim yang pertama ini dia harus membuat kompetisi yang sangat baik sekali sehingga tim baru datang. Nah, tapi kan gimana caranya kalau nggak ada recurring income. Nah, di IBL itu kita punya yang namanya hak siar. Jadi hak siar setiap klub diberikan ketika jadi tuan rumah. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, selain hak siar adalah merchandise. Yang ketiga adalah menurut saya nih kedepannya bakal kuat ini bakalan ada di NFT. Nah, karena ini pun udah mulai di klub-klub lainnya. Nah, yang terakhir bagi saya the future of business, the future of sport business yang sekarang orang masih belum mungkin menganggap enteng adalah pay per view. Indonesia itu biasa telat 5 tahun, 6 tahun dari apa yang tren di luar negeri. Nah, saya tidak percaya sponsor-sponsor basket itu akan selamanya sustain. Jadi ketika semakin ada klub banyak, maka sponsor itu punya pilihan banyak untuk memberikan sponsor. Nah, ketika liga juga mencari sponsor, yang terjadi adalah klub bersaing dengan liga. Nah, klub sulit mendapatkan sponsor. Antisipasinya satu-satunya cara, ada beberapa cara, tapi untuk mendapatkan uang yang sangat besar itu hanya di pay per view ke depannya. Jadi sekarang ini saya lagi campaign, kita semua itu sadar kalau saya mau mendatangkan Jerry Milin, saya mau mendatangkan pemain internasional lainnya, saya mau mendatangkan Jawato, Lester Prosper, Maxi Eso, Jeremy Lin, kemudian point guard-nya siapa gitu yang hebat. Itu butuh uang. Jadi fans harus paham juga demi kelangsungan klub. Dia juga harus paham dan mau berkontribusi buat klubnya dengan cara membeli tiket. Nah, beli tiket basket offline itu kan ada limitnya, 3.000 penonton, 2 penonton, berapa sih? Paling dapat berapa. Tapi ketika ada live stream dengan pay per view, dengan unlimited, dan bukan ditonton di Indonesia aja, misalnya Indonesia lawan Filipina, maka itu yang nonton itu Filipina, Taiwan, jadi tambah banyak yang nonton. Misalnya harga tiketnya saya jual misalnya $3 lah ya, 50.000. Yang nontonnya misalnya dari seluruh negara, kan average kan IBL yang nonton
16.000 kemarin di platform online. Misalnya nih karena berbayar 10.000 satu hari loh. Saya mau ngomongin satu hari bukan per game. Kalau IBL tuh per game 10.000. Ini saya ngomongin jelek-jeleknya. 10.000 aja per hari, 10.000 per hari. Yang nonton seluruh negara satu hari ada 4 game, dikali aja 50.000 dikali 10.000. Itulah revenue per day on pay per view. Itu. Jadi memang uang kedepannya uangnya itu bakal besar di situ menurut saya. Dan ini pun akan sangat menarik bagi klub-klub yang ingin berinvestasi di basket ABL ke depannya karena nggak ada pilihan. Memang itu adalah satu-satunya cara gitu. Nah, misalnya ya musim kan kalau ABL itu rata-rata 36 game. Berarti misalnya yang nonton misalnya dia menjalankan 15 game. Tinggal 15 saja dikali 500 juta. Maka uang yang didapat dari pay per view itu udah sangat besar sekali gitu loh. Nah, sekarang 7,5 M. Itu bukan sponsor, tapi pay per view gitu, yang platformnya banyak gitu. Atau dijual hak siarnya ke TV, kan banyak platform. Ini saya mau jual sama kamu nih 4M, kamu punya hak siar saya. Kedepannya hak siarlah yang akan menurut saya hak siarlah yang akan yang akan mendriving revenue kepada si klub bukan sponsor. Nah, konsep ini udah diceritain ke semua peserta ABL tahun sebelumnya 2020 itu. Saya baru ceritain ke bos-bosnya ABL. Oh, mereka komitmen mereka untuk musim 2022 gimana, Pak, klub-klub ABL ini? Apakah semua akan ikut lagi atau gimana? Tugas mereka adalah memastikan ada 10 klub datang ke Indonesia. Tugas saya menjadi tuan rumah yang baik dan mengedukasi mereka, ini loh pay per view, ini duitnya buat saya, ini uang masukan saya. Berarti itu nanti bentuknya yang tahun ini sementara seri dulu gitu ya? Turnamen saya seri. Seri. Karena saya ingin mendapatkan uang daripada penjualan tiket di Surabaya. Dan saya juga ingin mendapatkan live dari pay per view. Jadi double uangnya. Di luar sponsor. Nah, karena ini diadain di Indonesia, maka yang act sebagai host adalah saya, maka saya juga yang akan mencari sponsor untuk liganya. Karena mencari sponsor untuk klub dan liga itu lebih gampang liga. Oke, sebelum panjang ya, gue perlu jelasin nih ke teman-teman. Jadi ada rencana setelah yang di Bali ini, ABL itu akan berjalan lagi nanti bulan September, berbentuk turnamen atau seri di antara di Surabaya atau di Bali lagi gitu, Pak Erik ya? Surabaya kayaknya. Nah, di Surabaya bulan September 2022, dan kemudian Louvre, dalam hal ini Louvre Indonesia, Pak Erik akan bertindak sebagai tuan rumah. Itu yang dijelasin sama Pak Erik tadi, bahwa dia akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik dengan sistem bisnis yang baru tadi. Lalu kemudian ABL-ABL yang lain itu mengupayakan setidaknya ada 10 tim yang ikut serta. Kurang lebih begitu Pak Erik ya? Betul. Oke, jadi dengan adanya, yang gua senang dari ABL ini adalah begini. Pandemi sudah 2 tahun, tapi memang ada langkah-langkah kecil yang terus bergulir gitu. Mulai dari pengumumannya Louvre ikut, terus besok ini ada ABL 3x3 dan ABL Presi Games. Lalu kemudian apa yang dibilang sampai Erik barusan, bulan September akan ada kegiatan itu. Kenapa September masuk akal juga? Karena memang banyak sekali kegiatan kita di tahun ini. Bulan Mei nanti ada SEA Games, lalu kemudian ada kualifikasi Windows 3. Ada Piala Dunia ya? Ya, Piala Dunia dulu, Windows 3, baru kemudian FIBA Asia. FIBA Asia kapan tuh? FIBA Asia bulan Juli. Oke. Agustus ada apa? Agustus itu sebentar. Asia bukan? Asian Games kalau nggak salah. Oh, Asian Games. Asian Games. Kalau September nggak ada. September kosong harusnya ya. September ceria, Pak. Dimas, ada yang mau ditanya nggak sementara Pak Erik? Bentar. Kenapa aku mau cari cerita nih? Kenapa saya juga ngotot di September? Karena tanggal 9 September adalah ulang tahun Louvre. Jadi launchingnya kembalinya ABL juga dibuka oleh ulang tahunnya Louvre di stadion. Gitu. Oke.
Tapi nanti akan membuka kemungkinan ketika situasi normal, ABL akan berjalan seperti biasa ya Pak Erik ya, home and away. Home and away. Jujur aja, akan ada beberapa owner nih ya. Kalau saya langsung buka. Owner nih owner apa? Owner ABL atau owner apa? Owner ABL kayak semacam Vietnam, Saigon, KL, Singapura, mereka sih suka dengan ide saya. Tapi kalau yang di Taiwan atau Hong Kong, mereka sih nggak suka, pengennya home and away gitu. Tapi kan itu bukan urusan saya, itu urusannya ABL untuk make sure mereka datang. Oke. Nah, yang saya maksudkan nanti untuk tahun-tahun berikutnya gitu Pak Erik, 2 tahun setelah sekarang, 3 tahun ketika musimnya kembali normal. Kalau misalnya setelah normal ya, setelah COVID beres ya, saya pikir akan kembali ke normal. Dan Louvre tetap ikut tuh ya? Tetap ikut, tapi saya juga meminta hak untuk menyelenggarakan ABL Champions Super League kepada mereka. Jadi apa itu? Tugasnya ABL, jadi saya ingin ngadain juga di Indonesia. Tugasnya ABL adalah, karena seperti saya bilang lebih gampang mencari sponsor sebagai orang yang punya kompetisi atau liga daripada klub. Nah, saya meminta dari mereka untuk arrange seluruh klub di Asia juara satu liganya bertanding di Indonesia kayak Champions Cup gitu, kayak Champions Cup di bola. Oh, sepak bola. Untuk IBL diundang juara satunya untuk bertanding di situ. Pemainnya bebas mau ganti mau apa, karena kan aturannya ABL itu 3 asing dan pemain lainnya dianggap lokal kalau punya paspor, itu aja simple, nggak lagi seperti itu. Oke, sip. Dimas ada nggak? Lu harus nanya nih. Iya. Sejauh apa Pak persiapan tim Louvre ini untuk menghadapi ABL pre-SEA Games ini? Kita sih udah mempersiapkan 10 pemain ya, dan 5 diantaranya pemain asing yang ingin dipantau oleh Coach Rosen, tapi pasti dia cuma pilih 1 atau mungkin tidak sama sekali, itu haknya dia. Kita cuma rekomen ya. Iya benar. Kemudian ada point guard yang saya ingin juga masuk, karena saya ingin, menurut saya dia pemain yang sangat bagus ya, saya suka dengan point guard tersebut asal Indonesia. Dan saya ingin sekali dia menutup karirnya dengan jadi juara ABL, yaitu Dimas Muhari. Mudah-mudahan aja beliau mau dan join dengan kita di join ABL dan menutup karir dengan cincin. Kirain mau kemana? Ngobrolnya ke situ lagi. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Iya. Bukan Pak, tim yang sekarang ini, maksudnya udah untuk yang di Bali. Untuk yang di Bali Pak. Iya, saya tahu. Saya tadi udah share. Kita trial aja. Karena mereka tim-tim SEA Games lainnya seneng. Dia bilang gini, saya itu kesini cuma ingin trial SEA Games. Saya butuh lawan sekuat-kuatnya. Bila perlu semuanya asing, nggak ada masalah. Karena buat mereka bukan nyari kalah atau menang, bukan nyari gengsi atau enggak. Mereka pengen tahu how good they are at the moment gitu loh. Karena sebentar lagi Vietnam gitu loh. Gitu. Kalau mereka prinsipnya gitu, makanya dia senang. Makanya kalau saya mau bocorin nih, saya satu grup sama Vietnam. Ya. Bagus lah. Sip. Oke. Pak Erik, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Iya, satu lagi. Saya sih ingin juga sedikit sharing nih. Jadi kita kan juga lagi mempersiapkan ya Pak ya. Saya kan pengen banget kembali ke IBL ya. Kita juga mempersiapkan tim, namanya kita ganti namanya karena nggak boleh sama, jadi kita namanya sekarang Young Lions Malang, dan sekarang kita mengeluarkan NFT-nya itu intinya sih kalau mau coaching klinik kan di Bali juga ada coaching klinik tuh sama semua pemain asing. Nah, yang punya NFT ini gratis coaching klinik, private shooting, private dribbling, semuanya gratis, tiket gratis, offline, online, meet and greet bebas, tanda tangan jersey bebas, bahkan kita bisa makan bareng sama pemain-pemain nantinya. Jadi kayak klub gitu loh, VIP klub itu cuma 50 eksklusif. NFT itu ya? NFT itu ya. Nanti kapan-kapan lah kita bahas tentang NFT itu kalau udah launching ya. Dan kayaknya kita perlu ngedukasi orang-orang apa sih sebenarnya NFT, karena memang belum banyak yang paham juga ya Pak Erik ya. Jadi kita harus kasih tahu NFT itu apa, teknologinya gimana.
Tapi kalau mau ngelihat in the next 3 to 5 years, kita harus ada di level itu, udah harus belajar. Ya. Oke. Saya udah tua loh, udah tua tapi masih mau belajar loh. Oh iya. Udah semangat loh. Oke, sip. Sekali lagi selamat untuk eventnya yang akan dimulai besok di Bali. Mudah-mudahan kompetisinya ketat. Terus kemudian orang-orang yang nonton pay-per-view. Nontonnya di pay-per-view ya? Saat ini pay-per-view, kecuali ada yang mau beli hak siar saya mahal. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada apa gitu yang menggratiskan, itu berarti saya usah dijual. Oke. Selamat itu untuk eventnya besok, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses, dan tim-tim juga kompetitif. Siapapun yang jadi juara, yang mudah-mudahan yang terbaik. Dan juga saya rasa tadi seperti yang dijelasin sama Pak Erik, bahwa event ini lebih kepada uji coba untuk event yang terdekat, yaitu setelah itu yaitu SEA Games di Hanoi di Vietnam. Dimas ada tambahan nggak, Mas? Kalau gue sih dari tadi Pak Erik ngomong sih mendengarnya ya, ini lagi, maksudnya si liga tertinggi kita juga lagi break di bulan Ramadan, dan ini salah satu event. Dari tadi gue dengar Pak Erik cuma pengen banjuin basket Indonesia sih, karena dia udah mempersiapkan buat SEA Games kita, uji coba. Terus buat, ya ini lebih ke national team ya, kalau menurut gue ya, karena persiapan SEA Games tuh memang, ya mau lawan siapa gitu loh. Sekarang tuh mau lawan siapa, kalau bisa, kan SEA Games ya kita mau tim yang paling hebat kita ya, lawan ya orang yang paling hebat juga, siapapun itu, mau dari luar, mau dari Indonesia, yang kalian harus siap, ya sejauh mana kesiapan kalian untuk SEA Games nantinya, ya ini dia yang disiapkan oleh Pak Erik di event nanti. Ya semoga semuanya lancar. Amin. Dan yang terbaik lah eventnya nanti yang di Bali. Amin. Ini jarang-jarang Mas kita bisa ke NBA. Dulu Hakim Olajuwon main pas puasa. Mahmud Abdul mainnya pas puasa. Rauf, Kyrie Irving nih main pas puasa. Jadi kita bisa nih. Bisa di Indonesia. Kita nggak ambil puasa. Bisa mampus juga di Parasnya Bali. Oke. Terima kasih Pak Erik atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa hasil dari ini tuh benar-benar bermanfaat, khususnya bagi basket Indonesia, dan seperti kalau kita di main basket itu berusaha berkontribusi dengan cara kita juga selalu apresiasi apa yang selalu Pak Erik lakukan terhadap basket Indonesia, terlepas dari kontroversinya macam-macam orang bilang, tapi kita sangat apresiasi Pak Erik. Pak Erik tahu diskusi lewat WhatsApp dan lain-lain. Itu paling dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu di Bali, nonton bareng-bareng, kita ngobrolin. Oke, ada lagi Dimas? Sudah. Langsung ya Boy. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau tahu ada video terbaru dari kita, nyalain notifikasinya. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, semuanya. Sampai jumpa. Bye. Thank you Pak Erik.